Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53 Raja Iblis Kecil. Teriakan ketakutan itu membuat semua orang ketakutan. Pedang Jiang Chen tidak hanya menusuk bahu Li Changming, tetapi juga memotong saraf di tubuhnya. Tidak hanya itu, pedang Jiang Chen diselimuti api yang hebat, yang kini membakar tubuhnya. Rasa sakit seperti ini, bahkan seorang prajurit Mortal Core tidak akan sanggup menahannya. Sejujurnya, pedang tidak bisa membuat seorang prajurit Mortal Core kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tetapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh pedang Jiang Chen melampaui apapun yang bisa dibayangkan. Di bawah rasa sakit yang begitu hebat, Li Changming gemetar dan berteriak di sekujur tubuhnya, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dentang. Pisau di tangan Li Changming jatuh ke tanah. Plak. Jiang Chen perlahan menarik Black Soul Reaper dari bahu Li Changming. Setiap kali pedang itu ditarik, semakin banyak darah yang mengalir keluar. Darah itu terbakar oleh panas yang menyengat, mengering sebelum mencapai tanah. Adegan ini membuat bulu kuduk semua orang merinding. Keempat pria dari keluarga Li tidak lagi memiliki warna di wajah mereka, pikiran mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Hilang, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka hari ini. Bahkan Li Changming dikalahkan oleh Jiang Chen, pilar terbesar mereka akan mati. Tidak perlu menyebutkan apa yang sedang menunggu mereka. Bahkan para lelaki dari keluarga Yan menahan napas. Ketika mereka melihat situasi mengerikan Li Changming, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Ini sangat kejam. Untungnya, Jiang Chen ada di pihak mereka. Jika dia musuh mereka, kematian mereka tidak akan lebih baik daripada Li Changming. Sudah kubilang, kau hanya bisa mengandalkan Mortal Core-mu. Aku juga bilang, jangan memprovokasiku. Konsekuensinya terlalu serius, tapi kau tidak mau mendengarkan. Jiang Chen berkata dengan santai. Pedang di tangannya diletakkan di leher Li Changming. Jiang Chen, jika kau membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tubuh Li Changming gemetar karena tekanan aura Jiang Chen. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, sekarang dia hanya bisa menggunakan lisan Yue untuk mengancam Jiang Chen. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Lisan Yue ditakdirkan untuk mati tanpa memiliki anak laki-laki. Bagi Jiang Chen, ancaman Li Changming tidak ada bedanya dengan kentut yang tidak terdengar. Dia mendorong Black Soul Reaper di tangannya ke depan dan menusuk leher Li Changming. Mata Li Changming berkedip berulang kali, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Segera, matanya kehilangan fokus, dan nyawanya pun melayang. Celepuk. Akhirnya, Li Changming jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke langit. Ia meninggal dengan mata terbuka. Sebelum meninggal, yang dapat ia rasakan hanyalah penyesalan atas kekalahannya. Li Changming sudah meninggal. Kakak Jiang Chen membunuh seorang pendekar intifana saat dia masih di alam Qi Hai Tengah. Dia menyelamatkan hidup kita. Para lelaki dari keluarga Yan menatap Jiang Chen dengan perasaan campur aduk. Kegembiraan, rasa terima kasih, kekaguman, ketakutan, rasa hormat. Mereka telah menyaksikan sisi menakutkan pemuda ini, dia seperti Raja Iblis Kecil. Jika dia menjadi musuh mereka, kematian mereka akan mengerikan. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan terhadap keempat orang lainnya? Yan yang bertanya. Semua orang di sini sekarang menganggap Jiang Chen sebagai pemimpin mereka. Jiang Chen berbalik dan berjalan ke arah empat pria yang tersisa. Keempat pria itu merasa seperti langit berputar dan tubuh mereka bukan milik mereka. Masing-masing dari mereka terhuyung-huyung dan gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Dari kalian berempat, siapa yang berasal dari keluarga yang bergantung pada dukungan keluarga Li? Jiang Chen bertanya. Keempatnya terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Jiang Chen menanyakan hal ini. Apakah karena dia berencana memperlakukan orang-orang dari keluarga yang bergantung pada keluarga Li secara berbeda? Raja Iblis Kecil ini sangat kejam, sepertinya dia akan membunuh mereka dengan berbagai cara. Dua pemuda menelan sebagian rasa takut dan melangkah maju. Mereka kemudian berbicara dengan suara gemetar, kami berdua bukan dari keluarga Li. Keluarga kami hanya bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Keduanya cukup memahami Jiang Chen, itulah sebabnya mereka tahu bahwa memohon agar nyawa mereka diselamatkan tidak akan ada gunanya. Jiang Chen tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baiklah, kalian berdua tidak perlu mati. Yan Yang, bunuh dua lainnya. Mendengar perkataan Jiang Chen, kedua pria itu membuka mata mereka lebar-lebar. Tiba-tiba mereka merasa otak mereka berhenti bekerja. Apa yang terjadi? Raja Iblis Kecil ini akan membiarkan kita pergi. Mengapa Jiang Chen tidak ingin membunuh kita? Jangan bilang dia tiba-tiba menjadi penyayang dan sengaja menyelamatkan nyawa kita. Apapun alasannya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka senang karena bisa hidup, itu saja yang mereka inginkan.
Kedua lelaki itu tiba-tiba meneteskan air mata. Mereka merasa seperti baru saja disambar kebahagiaan, dan mereka tidak terbiasa dengan itu. Kegembiraan terbesar dalam hidup adalah bisa hidup, rasanya sangat menyenangkan untuk hidup. Ah! Ketika kedua pria itu masih memuji keberuntungan mereka dalam benak mereka, dua teriakan terdengar dari belakang mereka. Dua pria lain dari keluarga Li telah ditusuk oleh banyak pedang. Pria dari keluarga Yan tidak begitu peduli untuk membunuh kedua pria itu karena pria-pria ini mencoba membunuh mereka beberapa menit yang lalu. Jika bukan karena Jiang Chen, pria dari keluarga Yan itu pasti sudah mati sekarang. Kalian berdua, bawalah tubuh Li Changming. Tuan muda ini memiliki hati yang penyayang. Sekarang setelah aku membunuh orang ini, sudah sepantasnya aku mengirimkan tubuhnya kepada ayahnya, Li San Yue. Jiang Chen perlahan menyimpan Black Soul Reaper sebelum dia pergi dan meraih senjata tempur di tanah juga. Semua orang hampir jatuh ke tanah ketika mendengar Jiang Chen berkata bahwa dia memiliki hati yang penyayang. Bahkan anjing kuning besar yang sedang menonton pun merasa terkejut. Ya ampun, anak kecil ini lebih hina daripada ayah di sini. Anjing kuning besar itu membenci kata-kata yang keluar dari mulut Jiang Chen. Bahkan Yan Yang dan orang-orang lainnya menyeka keringat dingin mereka perlahan-lahan. Kakak, kau bersikap penyayang. Kau sengaja menggunakan mayat Li Changming untuk memprovokasi Li San Yue. Apa yang kalian berdua bajingan masih tunggu? Cepat bawa mayat tuan muda kalian. Apa kalian benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membunuh kalian dengan pedangku dan membakar mayat kalian bersama Li Changming? Jiang Chen memarahi dua pria yang membeku di tempat. Ya. Keduanya gemetar karena ketakutan. Mereka tidak berani menunjukkan kelalaian. Mereka segera mengambil Li Changming yang sudah mati dan melarikan diri dari sini seperti sedang terbang. Mereka tidak mengira Jiang Chen sedang bercanda. Mereka tidak ragu ketika dia mengatakan akan membunuh mereka dengan pedangnya dan membakar mereka. Kakak Jiang Chen, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Yan Chong bertanya dengan ekspresi bingung. Jangan khawatir, mereka tidak akan hidup lama. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Yan Yang, ambillah pedang ini. Jiang Chen melemparkan pisau di tangannya ke Yan Yang. Mata Yan Yang berbinar, dan dia langsung meraih pisau itu. Saudara Jiang, ini adalah senjata tempur tingkat rendah. Harganya terlalu mahal. Bagaimana saya bisa menerimanya? Yan Yang berkata dengan ekspresi malu. Senjata tempur tingkat rendah terlalu berharga. Meskipun dia masih memiliki senjata tempur tingkat rendah, senjata itu hanya diberikan kepadanya untuk sementara oleh keluarga Yan. Dia tetap harus mengembalikannya kepada keluarga saat dia kembali. Namun, pedang yang diberikan Jiang Chen kepadanya adalah hadiah untuknya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan tidak menyukainya. Benarkah? Jika kamu merasa malu, maka aku akan memberikannya pada Yan Chong. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan ingin meraih punggung hitam itu. Yan yang buru-buru mundur selangkah, senyum muncul di wajahnya, tidak malu, sama sekali tidak. Hadiah dari saudara Jiang, bagaimana mungkin aku memberikannya kepada orang lain? Yan Chong yang berdiri di samping mengangkat bahunya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Ayo pergi. Kita akan meninggalkan gunung juga. Orang-orang dari keluarga Li semuanya sudah mati. Satu-satunya kandidat untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi adalah kalian. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Semua orang mengobati luka mereka dengan cepat dan bersiap untuk meninggalkan gunung. Mereka masih punya waktu tersisa, tetapi tidak ada gunanya untuk terus tinggal di gunung ini. Hari ini, di bawah kepemimpinan Jiang Chen, keluarga Yan telah memenangkan pertempuran yang pasti akan memengaruhi masa depan mereka. Saat ini, semua jenius di generasi muda keluarga Li hampir semuanya telah pergi. Sementara itu, semua jenius keluarga Yan masih hidup, dan dengan Yan Chen Yu yang memiliki 9 meridian yin, hanya perlu beberapa tahun lagi sebelum keluarga Li sepenuhnya ditelan oleh keluarga Yan. Setelah itu, mereka akan memiliki kendali penuh atas Kota Merah. Big Yellow berdiri dan mengikuti Jiang Chen dengan gembira. Semua orang langsung menatap anjing itu. Entah mengapa, mereka merasa sangat akrab dengan anjing ini. Apa yang kalian lihat? Apa kalian belum pernah melihat anjing yang tampan sebelumnya? Pev, ayah ini bukan anjing. Big Yellow menatap semua orang dan memarahi mereka. Apa-apaan ini? Seekor anjing yang bisa bicara. Dan juga anjing yang narsis. Pada saat ini, di luar gunung, beberapa pria masih menunggu. Chen Xuang dan dua orang lainnya dari Sekte Pedang Surgawi sedang mengobrol dan bersantai. Li San Yue tersenyum, dan dia berbicara dengan Yan Zhan Yun secara acak, tetapi Yan Zhan Yun memiliki ekspresi dingin dan khawatir. Yan Zhan Yun, saat ini, aku khawatir semua anak buahmu sudah mati. Li San Yue berkata sambil tersenyum lebar. Seharusnya para lelaki dari keluargamu yang sudah meninggal sekarang. Yan Zhan Yun melotot ke arah Li San Yue.
Ia ingin sekali melompat ke atasnya dan merobek mulutnya. Hehe, Yan Zanyun, aku tahu kamu pasti merasa sangat buruk sekarang, tetapi kamu harus belajar menerima kenyataan. Kamu mungkin harus kembali dan mulai merencanakan sekarang. Jika semua jenius muda di keluargamu meninggal, berapa tahun lagi sebelum keluarga Yan musnah? Lisan Yue berkata dengan ekspresi menyombongkan diri. Penilaiannya belum selesai. Bagaimana kamu bisa tahu hasilnya? Yan Zanyun mendengus dingin. Ada yang keluar. Seorang prajurit Mortal Core dari keluarga Li berkata. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah dua pria yang berjalan keluar dari gunung dengan ragu-ragu. Salah satu dari mereka membawa mayat di bahunya. Ketika Lisan Yue melihat wajah mereka berdua, wajah sombongnya tiba-tiba berubah. Tak lama kemudian, kedua pria itu mendekati kelompok itu. Mereka berlutut di depan Lisan Yue dan meletakkan mayat Li Changming dengan rapi di tanah. Wih! Adegan itu langsung memanas. Termasuk Chen Xuang dan dua orang lainnya, semua orang menatap mayat Li Changming di tanah dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Li Changming adalah seorang prajurit Mortal Core, namun dia telah meninggal. Ini tidak dapat dipercaya. Hahaha, Lisan Yue, ini hasil yang kamu tunggu. Yan Zanyun tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya langsung berubah sangat baik. Bicaralah. Siapa yang membunuhnya? Lisan Yue sangat marah. Bekas luka di wajahnya bergetar hebat hingga membuatnya tampak menakutkan. Itu Jiang Chen. Semua mati, semuanya mati. Keduanya berbicara dengan suara gemetar. Mereka kesulitan bahkan untuk menyebut nama Jiang Chen, mereka masih takut padanya. Terlalu menakutkan, pemuda itu mengerikan. Apa? Lisan Yue meraung keras. Kemarahannya kembali memuncak, dan dia menjadi seperti singa yang akan meledak dengan kemarahan yang luar biasa. Jiang Chen. Kau telah membunuh ketiga putraku. Ini salahmu, aku akan mati tanpa seorang pun putra. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Sejuta keping. Lisan Yue sangat marah. Ketiga putranya telah meninggal. Tidak perlu seorang jenius untuk memprediksi apa yang sedang dirasakannya saat ini. Karena semua orang sudah mati, kalian berdua seharusnya tidak hidup sekarang. Lisan Yue memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Ia menghantamkan telapak tangannya ke kepala dua pemuda di depannya.